Jumardin, Direktur Utama PT Maharaya Tirta Mandiri atau disingkat MCM. Jadi saya mau paparkan kronologis kejadian yang saya alami di tahun 2022. Jadi adanya kronologis kejadian begini. Pihak PT SMS ini, Sultan Maju Sukses, dia atur ajak pertemuan dengan orang kepercayaannya dia itu atas nama Abi Tobing, Pak Abi Toding, selaku orang kepercayaannya PT SMS yang dimana direkturnya itu ada dua orang, satu Yusuf Setiawan dan David Pramastia. Sesudah itu kami pertemuan, ketemulah di lokasi di lapangan cek kargo saya, kargo PT MCM yang berada terletak di IUP di OP PT SLG, yaitu Surya Lintas Gemilang. Kami sesudah cek kargo itu sebanyak 15 dum yang terdiri bervariasi, ada 1000 metrik ton, ada 600, ada 750 dan lain-lainnya. Sesudah itu diadakanlah PSAI. Diadakan PSAI ini bukan dari pihak PT MCM, itu dari pihak PT SMS yang ditunjuk langsung ke PT Marilis. Itulah PT Marilis itu yang selaku kerjasamanya juga untuk independennya PT SMS. Sudah PSAI hari itu, dan saya sudah lupa harinya tanggal berapa ya. Sudah PSAI, keluarlah hasilnya. Hasil PSAI-nya dari PT Marilis, kami adakanlah suatu perjanjian, ya, sejenis kontrak, kontrak kerjasama pembiayaan. Jadi sesudah itu kami atur tongkang, yang pesan itu dari PT MCM sendiri, Maharaya Tirta Mandiri, karena itu SI-nya. SI-nya itu dari PT Maharaya Tirta Mandiri, ya, itulah jadi acuan SKB, surat keterangan asal barang dari pemilik IUP. Itulah yang dibawa ke JT PT AMI untuk meminta slot tongkang. Nama tongkang itu TB Natasa Sukses Plus 3312, itu 330 feet, muatan 10.500 metrik ton. Sesudah itu PT Marilis ini dari PT SMS ini menyuruh PT Marilis untuk membuatkan simulasi barging. Mereka juga yang membuat simulasi barging. Simulasi barging itu ya terdiri sayap, lambung, buritan, itu kan nama-nama tongkang itu ada semua, pusat, jadi kurang lebih kayak begitu. Jadi simulasi barging mereka bikin itu, simulasi barging itu dirata-ratakan 18,5 simulasinya, ya, berarti kargo ini layak untuk pengapalan. Sesudah itu kami atur pengapalan, saya atur dokumen apa semua, barging dan hauling. Itu saya bayar PMBP di PMBP itu dengan langsung KTT-nya PT SLG, yaitu Haji Siranuddin, Kepala Teknik Tambang selaku pemilik IUP. Itu saya bayar itu kadar 17 MC 35. Oke, sudah berjalan. Tongkang ini sesudah membayar PMBP itu, terbitlah SIB, surat izin berlayar untuk TB Natasa Sukses Plus 3312. Tujuan pelabuhan Muara Sampara Morosi OSS. Di bulan 10 tanggal 1 mulailah pembongkaran.
ya tibalah TB Natasa Sukses itu. Nah, sebelum pembongkaran itu kan ada jubir 4 orang naik, jubir 4 orang, Cina 4 orang, itu dari pihak pabrik. Mereka naik speed kurang lebih ya, kurang dari JT OSS itu ke Tongkang kurang lebih mungkin 1 kiloan ya. Nah, mereka mengambil sampel itu yang dibilang itu Kuitex 4 jam. Kuitex 4 jam mengatakan bahwa kargo ore nikel ini layak dibongkar. Nah, diadakanlah pembongkaran dan kargo saya ini pas dia dibongkar itu tidak dibongkar di stockpile jetty, di stockpile jetty pelabuhan OSS atau di stockpile jetty pabrik. Dia langsung masuk di tungku pengiringan. Berarti di saat itu ore nikel saya yang dari Pomala itu sangat dibutuhkan. Nah, apakah dibutuhkan untuk vitamin? Apa melebihi dari itu? Ya, oke. Jadi sudah itu dibongkar juga dari Tribakti. Dari Tribakti itu ini boleh dikata ini LHP-nya. Tribakti mengeluarkan NI-nya itu di kadar 192. Di kadar 192 rata-ratanya. Jadi inilah yang dijadikan pacuan. Dan terus sesudah dibongkar itu saya menerima hasil cewa bongkar, cewanya di tanggal 10 bulan 10. Tanggal 10 berarti ada selisih 9 hari. Selisih 9 hari sebenarnya itu saya harus terima itu di tanggal 1 sebenarnya. Itu di tanggal 1 bulan 10 itu bisa terima di tanggal 10 bulan 10. Ada selisih 9 hari. Jadi saya terima pun juga bongkar itu hanya melalui dari Waksat. Waksat Gerut, ya kan, setidaknya kan namanya kita bernaung di satu perusahaan itu setidaknya apakah melalui email atau tertulis atau bersurat. Saya buka Waksat itu, di situ saya lihat kadarnya 104. 104. Kalau saya mengacu di PMBP, ya saya mengacu di PMBP itu saya kan membayar hegrig bukan logrik. Saya membayar itu 718 juta. Saya membayar 718 juta itu di kadar 17 MC35. Sesudah itu 1 bulan kemudian terbitlah PMBP bahwa saya menambah 16 juta. Saya menambah 16 juta berarti kadar yang saya bayar kemarin di sebelumnya berangkat Tongkang itu TB Natasa Sukses plat 3312 itu di 17 berarti dia naik. Itu analisa saya dan ada berapa kawan-kawan sefrekuensi saya diskusi begitu juga penyampaian mereka. Dan sesudah itu saya mengacu kembali di kontrak. Di kontrak saya itu sesudah saya kontrak atas nama Dapin Permawastia, tidak lama itu diganti lagi atas nama Yusuf Setiawan. Saya sudah merasa ada kejanggalan di situ, ya kan? Tapi saya nawaitul. Saya berani berkontrak itu, kontrak di 18 tidak ada reject, ya, 8 tidak ada reject. Itu berarti saya sudah andalkan memang kargo ore nikel saya. Berguling untuk saya mediasi negosiasi antara SMS dengan MCM, ada jalan tengah, ya kan? Pas ada teman yang mengirimkan saya kontraknya SPM dengan SMS itu sudah jelas kontraknya. Di kontrak SPM ke SMS itu 18 reject 165, berarti 164 saja kargo saya itu sudah tidak masuk, terlalu jauh. 165 jadi 14. Dan bukan itu saja, mereka mengenakan saya demorik 7 hari itu
7 hari itu 450 juta saya harus selesaikan. Dan nama kapten kapal nama kapten takbut itu TB Napasa Sukses itu namanya Elizabeth. Jadi sesudah itu saya terbang ke Jakarta untuk menemui pihak PT SMS untuk memberi sebenarnya dia harus datang ke sini tempat kita bertransaksi. Saya mengikuti sesuai dengan alamat kontrak alamat kantor dia di Gondolia di Cimpedaksana, Tangerang, Banteng. Itu ternyata saya berkontrak hari ini di bulan ini, ternyata malahnya mereka sudah pindah dari kantor itu. Berarti di situ harus dipertanyakan ada apa, ya kan? Saya mencari-cari, saya sempat ketemu, hanya mereka bersekuku bahwa kargo saya tetap 14. Si Dapin ini dengan perwakilannya PT SPM namanya Mas Iit. Mas Iit yang saya ketemu itu di kantor SPM di gedung kehutanan di Tanah Abang. Sudah saya pulang, saya melaporkanlah di pihak Polda Sutra, Direktur Tribakti Pak Ajang, dia juga berani bersaksi bahwa ornikel saya itu di 192. Dan dimanapun dia akan siap membackup MCM karena betul. Jadi logikanya begini, kata Pak Ajang, tidak mungkin ibaratnya di piring yang sama, di material yang sama, kita makan sama-sama kok beda-beda rasanya. Jadi kemarin yang saya pakai itu ada 3 independen, hanya yang real itu cuma Tribakti 192. Nindya AWK itu sampai sekarang saya belum mendapatkan hasilnya, dan begitupun juga pihak dari Karsurin. Jadi saya bisa referensi dan bisa bertanggung jawab bahwa betul-betul apa informasi saya itulah yang terjadi di lapangan. Hingga hari ini saya masih memperjuangkan hak saya, karena hak kargo saya 10.500 itu biar 1 sen saya tidak menerima uang dan harganya. Karena pihak SMS ini kualitasnya dia hanya selaku mediator. Mediator kayak ibaratnya kita ambil uang koperasi, ya toh. Tapi kita ambil ibaratnya pembiayaan, tapi kan dia ada referensi dan jaminan saya kargo saya yang 10.500 metrik ton itu, dan saya korelasi dengan kalau bukti dan fakta-fakta yang saya terima itu. Kalau di harga di tahun 2020 itu kan saya CUF, harga HPM langsung dari pabrik keluar dari bonus itu kan harganya kemarin naik. Kerugian saya itu kurang lebih 16 M itu. Jadi keluar biaya-biaya apa semua itu, kalau kargo saya di 182 itu saya masih ada kompensasi kurang lebih 9 M bersih.